Ibaratnya pada saat itu pemikiran saya itu abang itu hina kan, Oh, ini kok ngina-ngina agama kami. Nah, saya multi lah dari bawah kan, langsung naik, matilah kau aku lawanmu tak gituin kan. eh, Pada saat itu memang jujur pada saat itu aku nggak ada pemikiran mendalam untuk mendalami yang namanya agama gitu loh. eh, Nah, tapi setelah abang itu kan, eh, jujur abang sama Kak Uniripa sama Kalimantan tuh, Hidayat eh, Kalimantan. Itulah yang membuka pemikiran saya. Belajar dulu kamu, nggak, tapi nggak mengatakan kamu belajar dalam agama Islam, nggak ada. eh, Itu nggak ada ya. Pelajari dulu Alkitabmu, pelajari agamamu. eh, Nah, ketika saya naik ke Bang Liping, Light Liping ya, eh, dia berbicara dengan sedemikian juga. Pelajari dulu Alkitab dengan benar. Oke, dari 100% oke lah. Saya nggak bisa nyatakan, saya ngambil 10%, paling eh, ada 5%. Tapi sedikit ini aja pun saya pegang, kok nggak ada yang menemukan suatu kata mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Disinilah eh, kejanggalan-kejanggalan yang muncul dalam benak pemikiran saya. Sehingga saya itu ada pemikiran untuk meneruskan masuk-masuk dalam diskusi agama gitu loh. Jadi ya untuk saat ini sampai saat malam ini ya saya masih bisa bilang masih ada dalam keraguan bang. Nah, ini ada dalam hati saya, hati kecil saya. Ada suatu saya yang saya simpan. Nah, masih ada kebimbangan gitu kan. Cuman kejanggalan saya melihat teman-teman saya mengakui omongan edit TV yang sudah nyata. Saya sendiri naik ke komal dia, yang tadinya dia menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Ketika saya naik ke komal dia, dia menyatakan Yesus itu tidak Tuhan. Nah, disitulah saya sangat bencinya sekarang. Kenapa mempercayai? Berarti seolah-olah teman-teman ini semua apa ya, senang dengan kata-kata ujatan. Oh, yang penting ada pembahasan lah, yang penting ada pembahasan biar ada tontonan ribut-ribut. Contohnya ya seperti kayak gitu. Enggak makna atau inti yang dicari di dalam itu. Gitu loh. Aku nggak perlu itu. Aku pingin intinya aja. Contoh ini nih. Aku pingin tahu hasil dari omongan tadi. Itu yang aku perlu. Aku nggak perlu tontonan. Ada ribut apa untuk apa aku tonton? Mending aku ribut di warung tua. Nah, boleh ada pertanyaan dari netizen nih Bang, dua ya. Saya ambil dari YouTube, boleh dijawab ya? nah, Saya bacakan. Ustadz coba tanyakan Bang Holong, katanya. Apa yang menjadi pertimbangan sehingga Bang Holong masih ragu untuk syahadat, katanya. gini loh. Sama seperti kata Ustadz ataupun tulangku paruk ya. Hmm. Ketika kita mau meninggalkan sesuatu itu yang udah lama kita injak, ada rasanya memang gimana ya, agak susah gitu loh. Hmm. Tapi aku itu orangnya istilahnya masih ada, nggak gimana ya maksudnya, nggak sebodoh itulah dalam arti pengertian saya itu masih berpikir lebih dalam. Kenapa? Memang ini kan bisa disimak bang, Hmm. saya itu punya pandangan ke situ karena saya lihat Hmm. itu benar. Nah, tapi maaf, dari keluarga tuh kita tuh harus bisa pastikan dulu semua harus bisa. Hmm. Kan aku punya keluarga bang Ya, keluarga masih berat gitu ya, ya, Mas. makanya kita tuh harus bisa. Hmm. Jangan kita pindah ke sini menjadi malapetaka. Oh, ya, ya, ya. Diatur dulu maksudnya gitu ya. Nah, Makanya minta gitu. waktu. Oh, Nah, tapi kalau entah istilahnya untuk mau permintaan Bang Faruk tadi, oke saya besok saya akan buktikan. Tapi kalau namun Hmm. saya langsung gitu, saya bukan menyalahkan, maaf, saya bukan menyalahkan ya. Tapi harus ada beratnya tanggal lah Bang. Hmm. Kenapa? Saya masih ngatur anak saya, Hmm. Hmm. ya, melepas Hmm. daripada mama ataupun bapak saya, mama saya, keluarga saya, adik-adik saya, abang saya, kan gitu. Hmm. Ibaratnya jangan menjadi malapetaka besar-besaran. Ya, 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 ya. Supaya biar nggak ribet gitu ya. Nah, memang betul, itu udah hak saya karena saya udah sebagai kepala rumah tangga.
Ngerti Nah, ngerti ya. di sinilah aku sekarang, bukan karena aku tadi nggak mau, bukan. Tapi di sinilah berputarnya pemikiran saya sekarang. Nah, itulah eh, kalau mau ingin ya jawaban tadi itulah intinya. Iya, nanti kalaunya benar-benar ikhlas ya udah bang, nggak perlu bisa di tempat saya atau di dimanapun, tapi nanti ya datang ke masjid terdekat atau ke tim API gitu untuk mendapatkan sertifikat pengesahannya gitu ya. Cuma gini bang, ya saya mau kasih tahu sama bang, eh umur kan kita nggak ada yang tahu ya, karena semuanya itu pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kan kayak kayak gitu. Semua yang bernyawa pasti akan mati, kan kayak gitu. Abang, saya pasti akan mati gitu. Tapi matinya kapan kita nggak tahu, betul nggak? Ya, Kan nggak tahu. Matinya kapan kita nggak tahu. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti, oh ini nih masih muda, masih panjang umurnya. Nggak ada urusan malaikat kayak gitu. Oh ini tua, udah dekat mati. Nggak ada, bukan tolak ukur itu, gitu. Ada anak-anak juga meninggal. Ada yang lebih tua daripada kita meninggal, ada yang lebih muda daripada kita meninggal. Jadi tua atau tidak itu bukan ukuran malaikat untuk mencabut nyawa gitu. Artinya apa? Ketika hidayah itu bonus dari Allah itu datang bang, ya jangan disia-siakan, diambil gitu. Karena pemberian terbesar ya Tuhan semesta alam yang tidak akan dapat Anda tukar dengan uang itu hidayah gitu bang. iya, maksudnya gini loh, Ustaz. Dua syahadat ataupun sholat azan. Jangan contoh gini, karena Bang Faruk lihat saya bisa, Hmm. hmm, jadi oh ini udah Muslim ataupun Islam. Itu saya bisa karena dulu saya lingkungan Muslim. Itu kan saya selalu bilang, Hmm. ya, saya bisa sholat, bisa. Azan Hmm. bisa. Hmm. Ya, bisa saya bilang, saya nggak gini, nggak, saya itu nggak sifat seperti edis TV. Yang saya Hmm. ketahui dari agama orang, saya besar-besarin enggak. Saya bilang Ya, ya, i- ini i- kebenaran mm, kebenaran loh, kebenaran yang saya ungkapin. Cuma nanti kita semakin lama kita kenalan, nanti abang makin tahu siapa keluarga saya. mm, Pelajaran daripada Kristen sama Islam tuh, sebenarnya jujur, saya itu lebih banyak mengetahui Islam. mm. Nah, jadi karena mungkin Bang Tulang Paruk melihat saya itu bisa, dianggap saya itu udah di situ. Jadi saya nggak mau gini. Saya nggak mau karena penglihatan saya, kebiasaan saya, sehari-hari saya, ya, itu saya jadi Islam apa namanya? Nanti jadi Islam KTP. Mm. Nah, jadi maunya kalau orang pindah, contoh pindah sama Islam tuh dengan hati yang benar, dengan ketulusan, yang menjalankannya dengan baik itu aja. Ya kalau dibilang Mm. contoh, kamu buktikan kamu bisa sholat, bisa, sadap bisa, bisa. Ayo. Mm. Tapi bukan berarti yang karena itu jadi saya oh ini Islam enggak Mm. kan gitu. Maunya kalau kita itu masuk ke situ ya memang betul-betul kita imani lah. Kita benarin ya memang betul-betul kita masuk dalam kebenaran itu. Ya udah matangkan aja dulu bang nanti, kan gitu. Nah, jadi makanya saya bilang tuh banyak yang saya ketahui tapi saya nggak mau melempar di Komal ini nggak mau saya lempar Mm. karena gini ngapain kita contoh saya gini 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 dalam Islam ini gini gini saya bongkar contoh itu namanya aku tuh udah menghujat namanya Mm. kan gitu. Saya nggak edit TV, nggak. Kristen tuh saya buat gitu. Saya nggak mau, Jelas bang. kan gitu. Jujur ya, tahun 2013, tuh ya, 2013, 2015. Tahun 2015 anak pertama saya, baru tahun 2000,
19 anak kedua, disitulah saya gereja. Tahun 2015 sekali, tahun 2019 sekali. Semenjak itu nggak namanya nginjakin kaki ke gereja tuh nggak pernah. Nah, karena apa? Udah bertentangan dengan penglihatan saya. Gitu. Ya, Jadi ya, walaupun ya, banyak ya. teman di sini ya, ini mayoritasnya memang Kristen. Dari 1.400 sekian kakak, mayoritas 90% itu memang Kristen. Ya. Banyak orang yang bilang gini, oh kau tuh nggak mau gereja gini. Saya bilang, tidak ada Tuhan mengatakan biar ada iman saya itu harus di gereja, nggak ada. Tunjukkan ayatnya baru saya mau. Hai holong, kau harus gereja biar kamu percaya sama Tuhan, nggak ada. Bahkan Tuhan mengatakan jika engkau di bawah tempurung pun, jika imanmu percaya, itu yang melepaskan kamu dari kegelapan. Bukan harus ke gereja, bukan. Gereja itu ibaratnya apa itu ya bang? Menurut saya itu hanya organisasi. Ya, ya, ya. Tapi kebanyakan orang teman-teman saya itu bilang, nggak gereja apalah, berdosamu banyak. Aduh, mengerti nggak kata dosa itu apa? Maka saya bilang saya itu selalu berbicara, nggak perlu kita contoh ke orang diskusi agama itu. Di dalam Matius ini, di dalam Lukas ini, di dalam kejadian ini, nggak perlu. Tapi apa yang pernah kita dengar? Contoh, ada yang tertulis kan? Contoh, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah yang lain di atas permukaan air. Aku nggak tahu itu di ayat mana. Tapi itu kan yang ada di Alkitab. Itu yang saya perlu tahu. Inti dari makna itu yang perlu saya cari. Saya nggak perlu di Lukas ini di sini nggak perlu. Tapi setiap yang saya ucapkan tadi betul nggak ada di Alkitab? Pasti ada. Gitu. Jadi saya nggak perlu contoh seperti Liping. Gini dalam Matius ini. Tapi kalau saya lihat dari pemandangan saya, dia tahu membacakan, tahu meletakkan ayatnya, tapi nggak tahu arti yang dia baca tadi. Saya nggak butuh kayak gitu. Jadi buahnya itulah yang perlu saya ambil. Mau akar, pokoknya biarlah sama dia. Itu aja kuncinya. Oke. Bang, bisakah kita sambung besok? Ya, karena di tempat saya udah jam 1 malam. Gitu. Oh boleh bang, boleh. Bukan bermaksud untuk mengusir bangnya. Cuma waktunya istirahat gitu. Udah sejam saya lebihkan masalahnya. Biasanya jam 12 saya berhenti kan gitu. Oke. Bang Holong, semoga Anda mau ambil hidayah. Semoga